Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini. Dan materi Bahasa Indonesia kita hari ini, kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Sebelumnya, mari kita mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam. Ya. Kemudian, unsur intrinsik itu sendiri bisa dikelompokkan menjadi bagian-bagiannya. Yang pertama, ada judul. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Misalkan kita membuat sebuah karangan. Karangan kita itu judulnya tentang berlibur ke rumah nenek. Nah, berarti isi karangan kita nanti itu akan menceritakan tentang keseruan berlibur di rumah nenek. Selanjutnya, ada tema. Tema merupakan keseluruhan dari cerita. Yang dibuat tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari cerita. Dapat dikatakan tema sebagai akar pada suatu drama. Misalkan lagi, kita disuruh membuat sebuah cerita atau sebuah karangan ya. Kita mengambil temanya itu tentang liburan. Nah, berarti nanti kita akan mengembangkan karangan kita itu yang isinya adalah cerita kita tentang liburan. Selanjutnya ada plot atau alur. Plot atau alur disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Alur itu sendiri nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapan alur cerita itu pertama ada tahapan awal. Tahapan awal ini mungkin belum ada konflik yang muncul, masih pembukaan dari sebuah drama misalkan. Kemudian ada tahapan selanjutnya adalah pemunculan konflik. Nah, di sini baru konflik dari sebuah cerita itu akan muncul. Lanjut peningkatan konflik berarti konfliknya lebih lagi dari yang tadi konflik baru muncul. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks itu adalah puncak dari konflik itu sendiri, kemudian ada resolusi, dan terakhir adalah tahapan akhir. Nah, macam-macam alur juga ada 3 macam. Ada alurnya alur maju. Kalau alur maju ini berarti dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian ada alur mundur. Kalau alur mundur berarti dalam cerita itu dia ada peristiwa yang diingat yang terjadi sudah beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada alur campuran. Kalau alur campuran berarti gabungan dari alur maju dan alur mundur. Berarti dalam cerita itu ada kejadian yang akan datang diceritakan, kemudian juga kejadian yang telah lalu pun diceritakan. Namanya adalah alur campuran. Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam unsur intrinsik adalah tokoh. Tokoh cerita merupakan individu yang memainkan peran terlibat dalam cerita atau konflik dalam sebuah drama. Nah, tokoh ini pun ada 2 macam. Ada yang namanya tokoh antagonis, ada yang namanya tokoh protagonis. Kalau antagonis itu biasanya peranannya menjadi orang jahat. Kalau yang protagonis peranannya adalah orang yang baik. Tokohnya adalah tokoh yang baik. Kalau antagonis tokohnya tokoh yang jahat atau tidak baik. Selanjutnya yang termasuk ke dalam unsur intrinsik yang kelima adalah dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Teknik dialog amat penting bagi sebuah cerita. Masing-masing tokoh sangat dikuatkan dengan dialog yang diucapkan serta gaya atau mimik wajah. Nah, ini contohnya ya. Kita kan pernah bermain drama. Nah, pada ketika kita bermain drama itu
ada dialog atau ada yang harus kalian hafal, yang nanti kalian sebutkan. Nah, itu adalah dialog. Nah, ketika kalian mengucapkan dialog, misalkan dialognya di situ adalah dialog sedih, berarti nanti kalian pun harus menunjukkan ketika bermain drama, menunjukkan mimik wajah yang sedih. Jadi biar sesuai dengan isi cerita bahwa kalian sedang bersedih, menampilkan mimik wajah yang sedang bersedih juga. Selanjutnya ada konflik. Nah, konflik itu merupakan masalah, pertikaian, pertentangan yang terjadi pada suatu drama. Konflik ini dialami oleh tokoh utama dengan dibantu oleh tokoh-tokoh penunjang atau tokoh pembantu lainnya. Setiap drama atau cerita memiliki konflik yang berbeda-beda. Konflik sebuah drama akan menambah ketertarikan para penonton. Bayangkan ya, kalau kita itu melihat suatu drama atau film misalkan tidak ada konflik, tidak menarik bukan? Nah, supaya lebih menarik film yang kita tonton atau drama yang kita tonton, maka harus ditampilkan konflik biar penonton tidak bosan dan penonton pun bisa ikut larut dalam konflik yang terjadi. Selanjutnya ada latar atau setting. Ini merupakan tempat terjadinya setiap peristiwa yang berlangsung dalam alur cerita. Tidak hanya itu, latar juga itu mencakup peralatan, waktu, pakaian, budaya, serta yang berhubungan dengan kehidupan para tokoh dalam cerita. Misalkan latar atau setting ini dalam sebuah misal nih ya, cerita yang sering kita dengar ada cerita Malin Kundang. Anak-anak mungkin sudah pernah tahu bagaimana jalan cerita Malin Kundang. Berarti kalau ditanya di manakah tempat atau latar terjadinya cerita Malin Kundang, pasti kita bisa menjawab misalkan adalah di pantai, di tepi pantai, di kapal. Jadi sesuai dengan jalan cerita itu terjadinya itu tempatnya di mana. Bukan hanya tempat ya, bisa juga kita menyebutkan waktunya, kemudian budayanya. Misalnya kalau Malin Kundang berarti budayanya adalah budaya Minang. Nah, seperti itu. Itu semua tadi adalah unsur-unsur intrinsik. Oke anak-anak, semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami. Untuk challenge-nya nanti silakan kirimkan ke gurunya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.